Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, Penurunan kemiskinan lebih desa cepat lagi. harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri, Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Lupis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, Olupis kuntul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kayaknya acara yang ditunggu-tunggu karena sepertinya bicara tentang laporan-laporan pendamping desa harus seperti apa. Ini menjadi sesuatu yang menarik ini untuk teman-teman karena insya Allah kemarin sudah ada pembicaraan lanjutan, semoga Mas Malik berkenan, Gus Malik berkenan untuk ada acara rutin dengan teman-teman di pendamping desa, nanti di TV desa, untuk kemudian bisa silaturahmi, bisa curhat-curhatan nih sama Mas Malik sebagai staf khusus menteri yang memang sepertinya mendapatkan penugasan khusus untuk urusan pendamping desa. Sudah bergabung Gus Ivan di forum kita ini. Alhamdulillah ini sudah 106 dan belum pernah absen, luar biasa. Demi memuliakan teman-teman pendamping desa. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi Gus Koco, selamat pagi kerabat desa, para pendamping desa. Luar biasa ini udah pakai baju putih aja ini ya. Ada acara khusus atau gimana? Sudah ada WA pagi-pagi yang salahnya. Oke, siap. Berarti kita cuma sampai jam 7 atau bisa ada, karena tadi ada usulan dari Mas Hasmi kalau bisa ini diperpanjang karena kayaknya banyak curhatan yang mau dimuntahkan ini. Cuma sampai jam 7 apa bisa sampai jam 8, Gus? Jam 7 Gus Koco. Oke, siap. Siap. Oke, siap, karena waktu Gus Ivan ada agenda yang lain, sudah ada panggilan dari yang kuasa di Kalibata. Jadi penguasa Kalibata kalau sudah memanggil itu harus datang tanpa harus menjawab kan gitu. Oke, silakan Gus. Apa yang mau dibagikan, mungkin update terakhir dan juga ruang untuk kita bicara tentang laporan-laporan pendamping ini. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga para kepala desa, Pak Sekdes, yang pagi ini ikut serta ini. Ini Mbah
ada di Bogor juga, jadi ikut serta melalui hotelnya ini. Satu biasa Gus, kita hasil dari SDG Desa pakai ini online. Jadi ada 67,7 warga desa yang sudah didata online ya. Meskipun yang menginput ini biasanya jam segini sudah 200.000 ini 140.000. Jadi ya biasa ini setelah puncak kemudian sedikit turun, tapi nanti pasti naik lagi. Kemudian untuk survei keluarga sudah hampir 75%, ada 23 juta. Kemudian untuk desa sudah hampir 50%. Kita yakin selambatnya besok pagi itu 70 juta ke desa sudah didata. Jadi kalau sekarang 67,7 biasanya 2,5 juta per hari ya. Kita yakin nanti malam atau selambatnya besok pagi itu sudah 70 juta warga desa didata. Dan untuk dengan pagi hari ini ya, ini perlu saya sampaikan ini Gus Koco ya, supaya tidak terasa jauh. Silakan. Sebetulnya program S1 saya ya, jadi waktu saya menempuh di IB Bogor itu adalah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Jadi jadi memang seandainya dosen-dosen saya tidak melihat kemampuan saya untuk berabstraksi, maka saya ya jadi penyuluh yang kemudian sekarang namanya menjadi pendamping. Jadi seandainya tidak diminta mengajar, ya saya jadi pendamping saat ini. Jadi posisinya seperti itu. Makanya merasakan kerja itu atau penyuluh itu kerja yang menyenangkan karena memang dididik untuk itu. Jadi menemui orang. Dan yang menarik dari pendamping itu Gus Koco, kerabat desa, itu kalau buat akademisi itu selalu ada peluang untuk membantah teori itu. Jadi karena selalu menemukan hal-hal baru dan di Indonesia ini jumlahnya desanya, sukunya sangat banyak gitu sehingga ya selalu ada hal-hal baru di lapangan gitu. Dan yang mengajar kami itu para pendamping atau penyuluh senior itu. Ya, sudah umur 50, 60 gitu. Bahkan yang sudah pensiun untuk praktek itu juga diminta untuk mengajari gitu. Jadi pemahaman tentang bagaimana sikap-sikap ya, bagaimana sikap-sikap untuk menjadi pendamping itu menjadi sangat penting. Dan Gus Koco kerabat desa salah satu aspek yang penting dan menarik di dalam surat keputusan menteri ini ya. Dan beliau sangat menekankan, saya kira ini satu inovasi yang menarik itu ada kode etik pendamping ya. Jadi kode etik pendamping itu berisi apa yang dianggap bagus dan tidak, dan kemudian itu isinya attitude, itu isinya itu sikap gitu. Jadi itu sikap yang perlu dijalankan oleh pendamping. Dan dalam hal sikap di itu di surat menteri itu ya kode etik. Jadi kode etik ya. Jadi paling tidak untuk pertama kalinya kita bisa memastikan, menyatakan bagaimana kode etik pendamping itu. Jadi kenapa ini penting dan kemudian dianggap paling penting ya? Karena memang selama ini kalau menjadi penyuluh itu yang penting sikapnya, karena itu akan mempengaruhi
warga desa yang kita ajak untuk berkomunikasi. Gitu. Jadi kode etiknya nanti mungkin lain waktu kita bicarakan. Tapi yang menarik dari kode etik itu adalah sebagai pendidik, Gus Menteri menyampaikan kode etik itu yang utama. Jadi melanggar kode etik itu langsung masuk di dalam konsep pelanggaran. Kalau di dalam apa namanya? Di dalam ini ya. Tapi karena itu tidak bisa ditawar gitu. Jadi yang menarik gitu. Kemudian satu hal juga yang penting ini Gus Koco, bahwa ini pengalaman hidup saja ini. Ini seringkali kita punya hobi yang kemudian dibayar. Jadi kerja itu sebetulnya hobi yang dibayar. Jadi karena suka membaca. Ini konsepnya Sayyidina Ali itu. Wisata terbesar adalah bekerja. Jadi kalau bekerja nyari hari libur untuk jalan-jalan berarti kamu kerja itu masih jadi beban, bukan jadi wisata. Luar biasa. Lanjut. Ya, jadi apa namanya, suka membaca, kemudian dibayar jadi dosen, kemudian sebetulnya tadinya suka bicara dengan orang lain, kemudian dibayar jadi penyuluh gitu ya, atau pendamping sekarang. Nah, Gus Menteri Gus Ivan suka menulis juga ya? Ya. Suka menulis juga Gus Ivan. Ya, suka menulis. Jadi ditawari dosen itu karena ada kebutuhan di departemen untuk pemimpin redaksi jurnal gitu. Jadi karena tulisan kemudian ditawari itu. Nah, Gus Menteri punya filosofi yang sama ini, Gus Koco, kerabat desa, para pendamping. Jangan sampai menjadi pendamping itu tidak menyenangkan itu. Apa enaknya bertahun-tahun kerja dengan tidak menyenangkan itu. Makanya beliau memastikan bahwa harus dengan senang itu kerja menjadi pendamping. Maka yang dicek pertama oleh beliau itu antara lain apa saja yang menjadi beban dari pendamping. Ya. Jadi apa saja yang menjadi beban dari pendamping, dan disitulah ketemu kata kuncinya itu pelaporan, Gus Koco. Ya. Jadi kita pernah sampaikan, bisa dicek itu di internet, bagaimana ada seorang pendamping ya, itu membuat laporan sampai 4.000 halaman, sampai 50 cm itu dalam setahun itu ya. Dan itu laporan itu kemudian tidak digunakan karena bentuknya hard copy, tidak dicek satu persatu begitu. Maka kemudian Gus Menteri menyampaikan bagaimana kalau pendamping ada laporan tapi tidak usah membuat gitu. Jadi ada laporan dari pendamping tetap ada ya. Tapi pendamping tidak usah membuat. Dengan adanya teknologi informasi tentu saja mudah, yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk daily report gitu ya. Daily report pendamping desa itu hasilnya adalah laporan tapi tidak usah membuat laporan gitu. Dan konsepnya memang laporan itu akan masuk ke loker pendamping. Jadi langsung masuk ke loker pendamping, tapi sekarang belum langsung masuk, makanya pendamping diminta memasukkan sendiri ke sana. Tujuannya bukan untuk apa-apa. Kalau ada pemeriksaan itu tidak usah repot-repot mencarinya, tinggal dilihat di loker pendamping. Jadi tahun depan BPK, BPKP ketika akan memeriksa pendampingan, mereka diberi diberi ruang untuk mengecek laporan pendamping di sana. Jadi makanya tidak merepotkan gitu. Ya. Persoalan yang kemarin muncul ini, Gus Koco, pertanyaan, apakah perlu membuat laporan hard copy? Dengan adanya keputusan Menteri ini yang sudah menghapus seluruh keputusan-keputusan yang ada sebelumnya, seluruh regulasi yang ada sebelumnya, maka otomatis laporan-laporan hard copy itu sudah tidak ada lagi. Semua laporan itu pasti soft copy. Dan basisnya adalah daily report. Jadi semua akan diambil dari sana. Gitu Gus Koco. Cara mengujinya mudah, dan itu sudah
sudah teruji sebetulnya sejak bulan Maret sebetulnya. Kemudian bulan April kemarin, Gus Koco. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 3 itu jatahnya pendamping untuk mengoreksi laporan. Tanggal 4 kemudian masuk ke KPPN. Jadi honor hari pertama itu dirancang setidak-tidaknya tanggal 4. Kalau sampai ada cuti panjang, diperkirakan honor selambat-lambatnya tanggal 10. Kalau sampai cuti panjang seperti misalnya Idul Fitri yang sampai panjang begitu. Tapi karena itu sudah lewat pasti nggak akan sampai sana. Jadi yang khawatir dengan laporan hard copy tinggal dicek saja. Hari ini pun pasti sudah ada yang gajian tanpa laporan hard copy. Itu Gus Koco. Mengujinya mudah. Kemudian kalau hari ini disampaikan ke KPPN, selambatnya besok itu juga pasti sudah gajian. Jadi kenapa seperti itu? Sebetulnya pokok masalahnya ada di kontrak. Jadi di kontrak para pendamping itu honor itu lamsam. Lamsam itu artinya sebetulnya yang penting pendamping bekerja pasti honornya penuh, tidak dikurangi. Jadi kalau pendamping bekerja pasti honornya penuh, tidak dikurangi. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh Kementerian Desa? Yang dibutuhkan itu bukan pendamping yang bekerja, tapi justru pendamping yang tidak bekerja. Jadi info itu yang dibutuhkan. Karena pendamping yang tidak bekerja itu tidak layak mendapat honor. Dan kalau sampai diberi honor, maka Kementerian Desa tahun depan akan didenda ya, oleh BPK. Mengapa menghonor pendamping yang tidak bekerja? Artinya bahwa Kementerian Desa itu percaya penuh teman-teman pendamping itu bekerja, sehingga yang dicari adalah yang tidak bekerja. Iya, benar. Nah, sesuai keputusan Menteri yang terbaru ini, Gus Koco, itu pendamping di level kabupaten itu yang harus melapor ke BPSDM. Ya. Kalau sulit melapor BPSDM karena dalam masa peralihan seperti ini, langsung kirim WA kepada kepala pusatnya, Pak Yusra. Ya. Jadi langsung kirim WA kalau ada pendamping, misalnya yang meninggal, ya. Pendamping yang kemudian menjadi kades, saya seperti itu. Jadi semua kegiatan yang dibayari sama-sama dari APBN, APBD, APBDes, ya, itu dilarang diberi honor. Gitu. Jadi yang dibutuhkan itu sebetulnya. Jadi yang dibutuhkan itu kalau sebulan ini ada misalnya kemarin ada dari Papua meninggal 2 pendamping begitu. Sejauh yang muncul di WA Group, tapi kan realnya pendamping desa, pendamping di kecamatan melapor kepada pendamping di kabupaten, kabupaten langsung melapor kepada pusat. Kenapa langsung? Karena ini eranya sudah era digital. Jadi semua bisa langsung ke pusat, termasuk ke Gus Menteri. Kami juga berkali-kali di forward WA dari pendamping masyarakat desa yang mengeluhkan mengenai misalnya SDGs desa. Kemudian oleh Gus Menteri disampaikan kepada kami, terus kami tindak lanjuti. Jadi memang eranya seperti ini. Ya. Yang menarik Gus Koco dari keluhan SDGs desa itu, tidak pernah ada PLD dan PD yang mengeluh ke Gus Menteri itu. Jadi ini hal yang menarik, ini mengingatkan kami pada studi kemiskinan itu. Jadi kalau golongan atas itu bilangnya orang miskin itu pemalas. Tapi kalau kita hidup karena meneliti kualitatif, hidup bersama orang miskin, kita tahu mereka itu rajin sekali. Cuman pas nggak dapat kesempatan. Gitu. Jadi ini mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi begitu Gus Koco. Nah kita lihat bagaimana hasilnya, gitu kan. Jadi untuk BPSDM itu sebetulnya mereka hanya butuh sekarang ini ya. Kalau mereka butuh laporan itu
sudah sangat mudah. Jadi contohnya ini, laporan dari TA Kabupaten seluruh Indonesia dari tanggal, karena periodenya sekarang dari 1 Mei sampai tanggal 31 Mei, ya. Seluruh Indonesia, kemudian sudah langsung di download, ya. Dan dari situ sudah langsung muncul laporan apa yang sudah dijalankan pendamping kabupaten di seluruh Indonesia. Ya, jadi sudah sangat mudah. Hari ini pun kalau menurut jadwal, apakah ini terbaca, Gus Koco? Terbaca ini ya, Excel ya. Ya. Nah ini, jadi langsung ada jam kerja, kemudian NIK dan namanya, dia ada di mana. Jadi Kementerian Desa hanya mencek NIK-nya, kesamaan NIK, dan kemudian ada jam kerjanya, sudah cukup itu. Sudah cukup bahwa memang pendamping itu bekerja. Jadi memang sudah semudah itu. Jadi yang dilakukan untuk menunjukkan pendamping bekerja sudah sangat mudah. Yang sulit itu adalah kalau pendampingnya itu meninggal, ya, tapi di RP-nya masih diisi orang lain, seperti itu. Makanya itu masih butuh laporan dari pendamping di kabupaten itu. Apakah ada yang harus tidak dihonor pada bulan itu? Tapi kalau tidak ada laporan, pasti hari ini pun sudah masuk itu, honor di bulan Mei. Nah, kemudian apa gunanya DRP? Daily Report Pendamping Desa. Ini yang menarik, Gus Koco. Ya, jadi di Daily Report Pendamping Desa itu gunanya sebetulnya yang utama adalah justru untuk evaluasi. Ya, jadi untuk melakukan evaluasi kinerja dari para pendamping. Yang evaluasi kinerja itu akan langsung masuk tiap bulan, gitu. Langsung masuk tiap bulan, dan kemudian langsung menunjukkan apakah pendamping bisa dikontrak lagi untuk tahun depan. Ya. Jadi evaluasi gunanya daily report itu terutama untuk memastikan kontrak pada tahun depan. Jadi kami sampaikan ini, Gus Koco, laporan itu ada laporan untuk pendamping kabupaten. Tapi itu pun hanya khusus untuk koordinator pendamping kabupaten. Kenapa ada laporan koordinator kabupaten? Karena semua sudah dibagi habis menurut wilayah. Jadi kerjanya pendamping dibagi habis menurut wilayah, bukan menurut kalau sekarang ada istilahnya teknologi tepat guna, kemudian pengembangan ekonomi lokal, enggak seperti itu, tapi sudah menurut wilayah. Nah, kemudian yang menjadi koordinator itulah yang membuat laporan kelembagaan. Jadi karena ada biaya untuk sewa kantor kabupaten, maka koordinator kabupaten akan membuat laporan kelembagaan. Laporannya juga sebetulnya mudah dan semuanya tinggal download. Misalnya pencairan dan penyaluran dana desa, itu ada aplikasi Monef Dana Desa, monefdd.kemendesa.go.id. Tinggal download itu. Nah, yang penting adalah ketika angkanya masih kosong, itu ada di kecamatan dan desa mana. Maka ujung dari pendampingan ini untuk pendamping kabupaten, provinsi, dan pusat, ya, ujungnya sebetulnya adalah pembinaan. Jadi mengembangkan kapasitas pendamping. Yang kemarin Gus Koco sampaikan bahwa ke depan kita ingin P3K. Ya. P3K itu kenapa belum dilakukan saat ini? Karena ada syarat, yaitu tes pendamping. Sebelum Kementerian Desa yakin pendamping bisa lulus tesnya, maka kita tidak akan mengambil P3K. Makanya tahun ini adalah tahun peningkatan kapasitas pendamping, terutama dari PLD ke PD, ya, itu terutama seperti itu. Kemudian
yang bagian tugas di atas yang tadinya tugasnya itu mengontrol, terutama mengontrol, membuat laporan, itu sudah dialihkan menjadi tugas membina. Jadi perlu ada perlu ada kesiapan bahwa menjadi pendamping kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu tugas utamanya adalah sekarang itu membina, meyakinkan bahwa nanti pendamping di jenjang di bawah kita itu bisa lulus pada saat tes P3K gitu. Jadi makanya di sini laporannya ini, laporan yang sifatnya administratif ini sudah sangat mudah ya. Yang paling penting di sini adalah yang tidak ada di dalam aplikasi itu, kalau ada masalah kemudian rekomendasi solusinya seperti apa. Jadi seperti biasa yang sudah kita kembangkan di sini. Terima kasih ini Gus Koco dan TV Desa. Kita mengembangkan sikap positif. Kalaupun ada masalah, ya kita tangani. Ya. Karena waktu kita kuliah itu kita membayar dosen justru untuk membuat soal, untuk membuat masalah, melatih kita. Nah ini kebetulan ada di lapangan gitu ya, kita tangani. Jadi di dalam laporan bulanan ini sangat mudah karena laporannya itu praktis, tinggal download saja. Ya. Tapi dicek. Kalau sampai ada yang 0 ya atau angkanya rendah, itu pasti ada masalah di lapangan. Nah, kita perlu mencek, kemudian mencari solusi pemecahannya bagaimana. Kemudian laporan tahunan juga mudah ini, karena laporan tahunan itu semuanya sudah ada. Di daily report, di download sudah ketahuan berapa pendamping di satu kabupaten, namanya siapa, dia lokasinya di mana, mudah. Kemudian seluruh laporan sekarang itu soft copy, ya. Kemudian ditaruh di tempat pemberdayaan. Ini loker pendamping, loker elektronik pendamping ini Gus Koco. Jadi loker elektronik dari koordinator kabupaten, ya, itu diisi juga laporan bulanan di kabupaten. Ya. Kemudian laporan itu nanti akan diambil, ya. Ke depan itu otomatis akan masuk kepada BPSDM setiap laporan bulanan itu. Hal yang sama juga di pendamping di provinsi. Ya, jadi pendamping provinsi membuat laporan bulanan, tapi laporannya juga sangat mudah seperti tadi. Ya. Laporannya itu hanya level provinsi, tapi yang paling penting di situ kembali lagi, kalau ada masalah itu disebutkan masalahnya dan kemudian bagaimana pemecahannya. Mengapa masalah dan pemecahan ini penting? Karena ini adalah sumber pengetahuan baru. Ini sumber pengetahuan baru untuk memperbaiki kinerja pendampingan. Sumber pengetahuan baru untuk melatih pendamping. Dan ini juga sumber pengetahuan baru untuk meningkatkan kinerja kementerian dan kemudian nanti bagaimana masyarakat desa se-Indonesia. Makanya kendala, masalah sekaligus rekomendasi itu selalu diteliti di Kementerian Desa. Sama, kemudian soft copy masuk. Ya. Kenapa kita yakin bisa soft copy? Pada saat ini seperti kami sering sampaikan, itu sedang diajukan tanda tangan elektronik seluruh pendamping, tanda tangan elektronik seluruh kepala desa. Dan dari lembaga negara yang mengurusi tanda tangan elektronik, mereka saat ini sedang terkejut gitu, karena usulan dari Kementerian Desa itu sampai 150.000 tanda tangan elektronik gitu. Karena itu jumlah yang sangat besar itu untuk saat ini, dan itu bisa dipakai untuk selama masih terkontrak di Kementerian Desa untuk pendamping dan selama masih menjabat sebagai kepala desa untuk kepala desa. Sama untuk yang pendamping di pusat, ya, itu juga membuat laporan bulanan. Ini terutama untuk koordinatornya sebetulnya. Dan laporan bulanan itu juga sangat mudah. Yang kita cek juga nanti masalah nasionalnya. Nah, kemudian laporan untuk masing-masing pendamping. Ya. Laporan masing-masing pendamping itu basisnya daily report. Ya. Daily report pendamping desa. Daily report pendamping desa itu sudah langsung muncul, yang tadi kita langsung lihat. Laporan itu hanya butuh beberapa detik, kemudian disampaikan kepada BPSDM dan langsung dijadikan bahan untuk mengirimkan
mengirimkan laporan honor ke KPPN. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini untuk daily report, ya. Untuk daily report dengan melihat kondisi April kemarin, ya, maka diputuskan oleh Gus Menteri kegiatan pendampingan dan fasilitasi itu serendah-rendahnya 75 jam per bulan. Ya. Jadi kalau kurang dari 75 jam, maka pendamping akan diberitahu untuk segera meningkatkan kegiatan ini. Kemudian kegiatan untuk BUMDes, ya, itu serendah-rendahnya 15 jam. Jadi banyak nanti kegiatan di pendamping itu terutama berkaitan dengan fasilitasi dan pendampingan serta untuk BUMDes. 75 ditambah 15 jam itu sudah 90 jam. Kemudian kegiatan media sosial itu dibatasi. Jadi kalau yang 2 di atas itu sekurang-kurangnya, khusus yang media sosial itu dibatasi 15 jam per bulan. Ya. Artinya apa itu? Nggak boleh lebih dari 15 jam. Artinya kalau lebih dari 15 jam tidak dihitung, Gus Koco. Oke. Ya, maksudnya sistem akan menghitung maksimal 15 jam untuk medsos itu. Ya. Karena sekarang kita sudah punya evaluasinya, Gus Koco, kerabat desa. Rata-rata pendamping itu menggunakan untuk media sosial itu sampai 26 jam per bulan. Jadi kita bahwa media sosial itu tentu saja penting, ya. Tetapi kerja, kalau istilahnya ini acting ini, media sosial sebagai acting ini penting, ya. Tapi action lapangannya itu jauh lebih penting. Makanya Gus Menteri memastikan actionnya itu pendampingan desa dan BUMDes itu 90 jam. Kemudian actingnya itu 15 jam. Karena ada yang jadi ingat kegaduhan kemarin itu Ganjar bersosial media. lanjut Gus. Ya. Tapi sosial media memang sangat penting dan itu yang membesarkan pendamping. Jadi selama tapi dibatasi waktunya, nggak boleh terlalu banyak. Ya gitu. Karena ada pendamping di provinsi dan kabupaten yang ketika kita lihat hasilnya itu, kenapa kok dia media sosialnya tinggi? Ya. Ternyata salah satu kegiatan utamanya itu memantau media sosial pendamping di bawahnya. Itu sampai berjam-jam tiap hari. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan itu untuk pendamping di level kabupaten, provinsi, pusat itu membina, bukan selalu mengontrol terus-menerus seperti itu. Gitu. Kemudian deskripsi pendamping, ya deskripsi di dalam daily report itu penting, ya. Karena deskripsi itulah, kata kunci itulah yang langsung kita tarik sampai ke pusat. Jadi kalau ada masalah, ada risiko, misalnya kemarin muncul bahwa risiko yang utama itu antara lain adalah risiko terkena COVID-19. Maka Gus Menteri saat ini antara lain sedang berbicara dengan berbagai kementerian untuk vaksinasi bagi pendamping. Ya. Jadi seperti itu, terutama pendamping lokal desa dan pendamping desa yang paling banyak ada di lapangan. Kemudian peserta dari kegiatan dan waktu berlangsungnya kegiatan. Untuk lokasi paling aman adalah menggunakan foto dari daily report. Jadi di situ sudah ada geotaggingnya itu, ya. Sehingga fotonya juga tetap bagus, tidak ada tulisan geotagging di kanan bawah, tapi tetap bisa ada dicatat geotaggingnya. Jadi memotret dengan daily report di lokasi kejadian itu penting. Jadi kemarin disampaikan oleh Gus Malik bagaimana pentingnya geotagging itu, dan sudah berkembang ini bahwa para pendamping seringkali ketika di lokasi sulit untuk mendapatkan internet, sehingga melakukan kegiatan untuk uploadnya itu di luar lokasi. Nggak apa-apa, asal fotonya itu adalah foto di lokasi, karena itu tetap terbaca oleh daily report. Termasuk yang dulu sempat ada pertanyaan bagaimana kalau menggunakan screenshot juga sudah dibaca lokasinya oleh daily report.
Kemudian sudah pasti TPP bertanggung jawab terhadap kebenaran ya, isi laporan. Jadi tidak akan ada yang bisa menolak daily report. Ya. Tapi yang bisa dilakukan pihak lain ya, adalah melaporkan bahwa daily reportnya itu bohong. Misalnya seperti itu. Jadi pendamping mengisi daily report. Ya. Dan kemudian Kementerian Desa akan menggunakan itu. Tapi jika kemudian ada laporan, maka tim BPSDM Kemendesa akan mencek lapangan. Dan jika laporan itu benar, maka bulan berikutnya baru ada sanksinya. Jadi misalnya daily reportnya bohong selama bulan Mei, ya, kemudian ada laporan, maka pada bulan Juni tim Kemendes pasti akan mencek, karena itu sudah kewajibannya. Ya. Dan kemudian pada bulan Juli, kalau sampai itu terbukti, pasti ada sanksinya di bulan Juli. Jadi pada dasarnya itu landasannya pada dasarnya Gus Menteri percaya dengan kejujuran pendamping. Ya. Hanya setelah ada bukti ketidakjujuran baru diberi sanksi. Sebetulnya seperti itu. Jadi orientasinya tetap orientasi berpikir positif. Kemudian pendamping mengisi dari tanggal 1 sampai akhir. Nomor 8, pendamping masih bisa memperbaiki kesalahan. Nah, cara memperbaiki kesalahan itu langsung masuk ke kegiatan, aktivitas. Ya. Tidak masuk ke profil, tapi masuk ke aktivitas. Nah, di aktivitas itu tanggalnya dibuat pada tanggal sebelum tanggal 1. Ya. Itu bisa sampai tanggal 3. Pada tanggal 4, ya, itu laporan bulanan dan rekapnya tadi, ya, itu masuk kepada BPSDM. Jadi yang tadi kami sampaikan bahwa rekapnya sudah langsung muncul dalam beberapa detik itu yang masuk ke BPSDM. Kemudian BPSDM akan melihat waktu kerja, ya. Kemudian semua laporan itu harus dimasukkan pendamping ke loker elektronik pendamping. Tadi kami sampaikan ke depan ini akan otomatis, tapi pada saat ini pendamping perlu mengisinya, ya. Mengisikan ke sana. Karena belum ada tanda tangan elektronik, masih dipesan, ya. Maka langsung masuk ke si download dari laporan dari daily report di aplikasi, kemudian langsung kirim ke loker pendamping, sudah beres itu. Ya. Jadi seperti itulah mudahnya membuat laporan bulanan. Jadi bagi pendamping tidak perlu repot-repot, kirim itu ke loker pendamping, itu kepentingannya untuk pendamping sendiri. Jadi ketika dicek oleh BPK pada akhir tahun, oleh tim untuk mencek dokumen akhir tahun, karena pada bulan November nanti pendamping otomatis akan bisa mengetahui apakah bisa dikontrak tahun depan atau tidak. Gitu. Itu yang mengecek itu pasti mengecek loker elektronik. Jadi jangan sampai PDF administrasi di loker elektronik itu belum terisi. Misalnya contohnya sekarang kita melihat bahwa kontrak pun ada yang belum dimasukkan ke loker elektronik. PDF kontrak. Kemudian PDF KTP, PDF NPWP itu perlu masuk ke sana karena loker elektronik itu adalah yang dicek oleh tim dari pengontrak, ya. Jadi ada di dalam Kementerian Desa itu ada UKPBJ, ya. Jadi saya agak lupa kepanjangannya, tapi itu adalah tim yang akan mencek kelayakan kontraknya, ya, administrasi kontraknya. Dan tahun depan BPK dan BPKP. Jadi loker elektronik ini gunanya untuk pendamping sendiri. Ini adalah prototipe kerabat desa untuk loker elektronik desa. Jadi Gus Menteri juga sedang mengupayakan supaya laporan dari desa, laporan dana desa, itu seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, cukup 1-2 halaman. Gitu. Sisanya ada di loker elektronik desa. Ini juga sama. Kenapa pendamping bisa tanpa membuat laporan, tapi otomatis dari daily report? Karena seluruh komponen lainnya itu tersimpan di daily report.
dan seluruh komponen administrasi lainnya ada di loker elektronik pendamping. Jadi seperti itu. Kemudian karena ini sudah menggunakan elektronik, maka seluruh laporan dari pendamping itu yang seperti di sini disebutkan di nomor 14, seluruh laporan dari pendamping itu dianalisis, kemudian disampaikan kepada BPSDM. Jadi BPSDM itu mendapatkan laporan siapa saja pendamping yang harus dicek di lapangan. Yaitu dicek di lapangan karena inovasinya bagus, dan dicek di lapangan karena kelihatannya tendensinya kok ada masalah. Jadi BPSDM akan mengecek ke lapangan, baik itu yang sangat positif, pendamping yang inovatif, maupun pendamping yang sedang bermasalah. Sehingga bisa segera dicarikan solusinya untuk yang bermasalah. Untuk yang inovatif, segera kita ketahui lebih detail inovasinya, dan Gus Menteri menyampaikan seluruh inovasi pendamping itu harus bisa didokumentasikan. Jadi seperti ini laporan analisisnya, kecenderungan waktu kerja dan sebagainya, inovasi TPP yang perlu dibina dan dilanjutkan, kemudian nomor D, kebutuhan peningkatan kapasitas untuk masing-masing TPP. Kemudian rekap laporan ini akan dilihat lebih lanjut, Dan satu hal yang penting, ini kerabat desa, pendamping desa, yaitu bahwa TPP satu jenjang di atas dari pendamping itu, misalnya PD terhadap PLD, pendamping desa terhadap pendamping lokal desa, tenaga ahli di kabupaten terhadap PD, itu setiap bulan itu juga harus memberikan evaluasi. Nah, evaluasi ini sifatnya kualitatif. Jadi istilah Gus Menteri, ada yang sangat objektif di daily report itu, tapi juga ada yang subjektif. Dan subjektif ini penting, terutama berkaitan dengan etika kerja. Jadi etika kerjanya akan banyak muncul di sini. Ini evaluasi kualitatif. Jadi sesuai dengan perubahan pendampingan saat ini, pendampingannya berbasis wilayah. Jadi kalau misalnya pendamping kabupaten punya 3 kecamatan, maka 3 kecamatan itu pendamping desanya, pendamping di level kecamatan, itu harus dievaluasi tiap bulan. Sebetulnya evaluasinya ini sesuai yang dirasakan oleh pendamping di atasnya. Soal loyalitas, soal inovatif, soal kemampuan berkomunikasi dan menjalin kerjasama. Kemudian akurasi, termasuk jangan sampai ada kebohongan dalam penulisan daily report gitu. Dan pandangan subjektif tentang kapasitas. Jadi ini totalnya itu 100 sama, tapi nanti di bagian akhirnya kita lihat aspek profesionalitasnya. Jadi seperti itu. Kemudian laporan berikutnya yang harus diisi oleh pendamping adalah pengisian data dan informasi. Jadi ini yang harus diisi pendamping dan harus dilaporkan dari kami kepada BPSDM mana data yang belum diisi oleh pendamping. Dan ini yang menarik Gus Koco kerabat desa, bahwa Gus Menteri menyampaikan sebetulnya yang bisa memperoleh data siapa? Pendamping lokal desa. Terus yang harus mengisi siapa? Ya harusnya pendamping lokal desa karena yang punya data. Tapi di lapangan ada pendamping desa yang ikut membantu, terutama untuk desa-desa yang belum ada pendampingnya. Kemudian internet itu juga belum tentu ada di desa. Makanya di sini yang mengisi data dan informasi untuk laporan-laporan seperti data-data desa itu, data dana desa yang cair dan sebagainya, itu sampai level kabupaten. Alasannya sebetulnya karena di kabupaten sudah ada internet gitu. Jadi supaya datanya cepat segera masuk. Jadi data yang perlu dipastikan oleh pendamping itu data SDG desa. Saya kira di sini Gus Menteri sudah menyampaikan langsung bahwa kalau pendamping lokal desa mendapatkan sertifikat dari Gus Menteri,
pasti SDGs desa di dampingannya itu selesai. Gitu. Kemudian data-data BUMDes. Jadi yang bisa mencek apakah BUMDes itu ada atau tidak, itu adalah pendamping lokal desa dan pendamping desa. BUMDes bersama juga oleh pendamping desa. Jadi karena itu pendamping lokal desa dan pendamping desa ini menjadi yang utama ketika sebuah BUMDes itu akan dikirimkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat badan hukum. Setelah pendamping lokal desa dan pendamping desa menyatakan bahwa BUMDes itu memang ada, ya, kepala desanya memang ada dan sebagainya, maka barulah Kementerian Desa mengirim datanya ke Kemenkumham. Jadi peran untuk pengecekan lapangan ini menjadi penting. Dan kemudian data lainnya di dalam sistem informasi desa. Yang itu semuanya, semua data yang dibutuhkan itu akan masuk ke monefdd.kemendesa.go.id. Jadi semua data masuk di sana supaya aplikasi monefdd.kemendesa.go.id itu menjadi aplikasi pendataan yang paling lengkap. Nah, kemudian semuanya, setiap kegiatan pendataan seperti biasa diisi ke daily report. Nah, kemudian mungkin yang terakhir yang penting itu bahwa evaluasi kinerja sekarang menjadi bisa dilakukan setiap bulan. Mengapa bisa dilakukan tiap bulan? Pertama, evaluasi kinerja itu basisnya adalah daily report. Karena daily report itu diisi tiap bulan, maka evaluasi kinerja ini juga bisa dilakukan tiap bulan. Yang kedua, isi dari evaluasi kinerja itu ada aspek evaluasi kualitatif. Nah, evaluasi kualitatif itu juga harus diisi tiap bulan. Kalau pendamping di atasnya tidak mengisi evaluasi kualitatif, maka pendamping di bawahnya itu otomatis evaluasi kualitatifnya itu 100. Tapi pendamping yang harusnya mengisi itu, pendamping di atasnya itu, maka dia akan terkena sanksi tidak mengisi evaluasi kualitatif. Jadi harus diisi supaya sebetulnya ujung utamanya itu supaya saling berkomunikasi antara pendamping yang level di atasnya dengan pendamping yang level di bawahnya. Karena basisnya tadi wilayah. Basis wilayah itu penting karena membuat pendampingan itu lebih terasa bagi warga desa. Sebetulnya alasannya begitu. Nah, ini yang menarik ini, Gus Koco, kerabat desa, para pendamping, skor evaluasi kinerja. Skor evaluasi kinerja itu bobotnya 70% adalah daily report. 70% daily report. 30% evaluasi kualitatif. Nah, apa pentingnya angka itu? Apa pentingnya angka itu? Evaluasi kinerja yang nilainya A itu kalau 86 sampai 100. Kita sama-sama tahu daily report itu 100%-nya ya. Itu kalau pendamping bekerja 140 jam per bulan. Jadi setiap kali pendamping bekerja penuh, maka nilai dari daily report itu pasti 100 ya. Dan ketika dibobotkan di sini, maka dia pasti minimal ya, pendamping itu minimal pasti nilainya 70. Ya. Pendamping itu pasti nilainya 70. Ya. Jadi pendamping yang bekerja penuh nilainya pasti 70. Kalau sampai dinilai 0 oleh pendamping di atasnya, semuanya dinilai 0, maka evaluasi kinerja pendamping pasti C. Kalau dia bekerja penuh. Jadi kalau bekerja penuh dapat nilai 100 dikonversi menjadi 70 di evaluasi kinerja, apapun penilaian atasan pasti C. Dan C itu pasti lolos. Jadi itu yang ingin ditekankan. Artinya selama melakukan pekerjaan dan melakukan membuat laporan di daily report, maka tidak perlu khawatir dengan penilaian negatif yang subjektif dari pihak lain. Kira-kira gitu, Mas. Benar. Jadi
itu untuk Gus Menteri menegaskan profesionalitas pendamping. Jadi kan beliau itu kan keahliannya memang metodologis ya. Jadi kemudian menerjemahkan profesionalitas itu antara lain seperti ini. Jadi alasan-alasan misalnya subjektivitas dan sebagainya itu untuk subjektivitas yang baik, pengennya begitu. Jadi bukan subjektivitas yang buruk gitu. Jadi akan mendapatkan nilai minimal C. Nah, kalau pendamping yang tidak bekerja, apalagi yang nilainya D, ya, itu maka ya memang tidak terlalu ada gunanya juga bagi desa gitu. Makanya di dalam sanksi itu yang nilainya D 2 bulan, ya, betul-betul atau tidak gitu ya. Nilainya D 2 bulan itu BPSDM itu akan mem-PHK gitu ya. Karena memang dinilai sudah tidak ada gunanya untuk desa gitu. Jadi kalau pendamping sudah tidak berguna untuk desa ya berarti jangan sampai desa malah dirugikan gitu. Nah, jadi intinya kembali lagi profesionalitasnya itu terlihat di evaluasi kinerja. Kalau pendamping bekerja penuh, daily reportnya bagus, nilainya pasti minimal 70. Dan kalau atasan itu memberi nilai 50 saja dari 100, ya, 50 saja dari 100, itu kan berarti 15. 70 tambah 15 pasti nilainya B. Yang nilainya A dan B dan tanpa surat apa namanya, dapat SP ya, surat peringatan. SP-nya pun sekarang oleh BPSDM. Jadi SP-nya tidak berjenjang, tapi yang berjenjang hanya memberikan informasi ke BPSDM, SP dari BPSDM. Tidak harus selalu mengikuti hasil lapangannya, karena BPSDM akan melakukan penyelidikan tersendiri. Yang nilainya A dan B dan tanpa SP, ya, itu pasti dijamin oleh Gus Menteri tanggal 1 November akan mendapatkan draft, akan dipastikan dikontrak di tahun 2022. Jadi yang bekerja penuh dan kemudian atasannya pasti, kalau menurut perkiraan kami dari 100 apa namanya nilai itu, ya, kalau dapat nilai 1 saja itu dari 70 sudah mampir ke 71. Jadi nilainya pasti jadi B. Dan begitu nilainya B dari bulan kemarin daily report itu dari bulan April gitu sampai bulan Oktober, kemudian nilainya A dan B, maka di bulan November bisa dipastikan akan dikontrak di tahun depan. Dan begitu seterusnya. Itu yang ingin memastikan bahwa pendamping itu lebih banyak bekerja, berorientasi kepada masyarakat desa. Bagaimana kita bisa membangun masyarakat desa, berkomunikasi dengan masyarakat desa, tanpa terlalu khawatir dengan berbagai sanksi dan kontrol dan sebagainya. Jadi ingin Gus Menteri istilahnya ingin mengembangkan suasana positif, gitu. Suasana positif. Bahwa kita memang arahnya ke sana. Lebih banyak melihat kalau suasananya positif, kemudian banyak waktu bagi pendamping, harapannya lebih banyak inovasi muncul dari para pendamping. Dan begitu inovasi banyak muncul, maka yang akan terjadi tentu saja adalah hal-hal yang sifatnya positif bagi desa. Dan kemudian untuk sanksinya, ya, kalau ingin dilihat sanksinya, itu di situ sebetulnya pelanggarannya terutama adalah pelanggaran yang sifatnya itu adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik. Jadi bukan pelanggaran untuk yang sifatnya daily report gitu ya, tapi pelanggaran yang sifatnya kode etik. Nah, ini mungkin perlu kami sampaikan, Gus Koco, bagaimana kelanjutan rekrutmen, perpanjangan kontrak kerja. Ya. Jadi perpanjangan kontrak kerja ini
mengingatkan Gus Ivan ini nggak berasa kuliahnya udah hampir 60 menit ini. Iya, iya. Siap, Prof. Mungkin Saya bisa juga lihat jam nih. ada seri berikutnya. Lanjut silakan. Ya, siap. Jadi perpanjangan kontrak ya itu tanggal 31 Desember ya. Tapi caranya itu di penetapan hasil evaluasi itu di tanggal 15, kemudian akan diumumkan hasil evaluasinya tanggal 30. Ini yang tadi disebut sebagai evaluasi kinerja itu. Jadi di tanggal 30 Oktober itu pendamping akan mengetahui evaluasi kinerja minimal B, tidak pernah mendapatkan surat peringatan, pasti dapat langsung dikontrak tahun depan. Evaluasi kinerja minimal B mendapatkan surat peringatan, maka seluruh masalah itu boleh diklarifikasi. Ya, jadi pendamping tetap bisa mengklarifikasi kalau soal surat peringatannya itu. Gunanya apa? Gunanya sama, kalau memang pendampingnya bagus, kenapa tidak ada pembatalan surat peringatan seperti itu. Kemudian yang pernah mendapatkan C, yang C itu maka diberi waktu perbaikan di bulan November dan Desember, pertengahan Desember. Jadi kalau ada perbaikan, maka pasti dikontrak tahun depan. Tapi kalau tidak ada perbaikan, ya berarti tidak dikontrak. Jadi kita sudah sama-sama tahu ke depan seperti apa. Jadi semuanya berbasis daily report. Di bulan November pendamping sudah mengetahui, yang akan dikontrak pasti mengetahui, yang nilainya C masih punya kesempatan, yang nilainya D itu sudah pasti tidak dikontrak. Jadi itu hal yang sudah pasti, mudah. Sehingga kembali lagi Gus Koco, para pendamping desa, harapannya kita fokus pada pendampingan, tidak terlalu repot dengan berbagai urusan-urusan administratif seperti itu. Begitu Gus Koco. Oke, luar biasa. Jadi ketemu dengan seorang pendidik itu memang memang beda. Jadi dijelaskannya Ya, runtut gitu kan, 1 jam nggak berasa, tahu-tahu sudah habis. Tapi banyak pertanyaan yang kemudian timbul. Saya yakin lesennya juga udah banyak. Belum saya kasih kesempatan lesennya udah panen ini. Kayaknya perlu sesi besok masih perlu berlanjut untuk mendapatkan pencerahan kembali. Kenapa? Karena ada bagian yang kemudian ini memang sangat revolusioner, drastis untuk bicara tentang mindset. Mindset membuat laporan, mindset tentang bekerja, termasuk juga dari chatting masih ada juga teman-teman mungkin PD, mungkin TA dan seterusnya itu masih ngejar-ngejar laporan kertas kan gitu. Jadi ini juga bagian yang kemudian perlu diklarifikasi atau perlu disampaikan penegasan Gus kayaknya. Artinya bahwa memang dari BPSDM umpamanya memastikan kepada semua pendamping desa, semua TA bahwa semua laporan berbasis data digital, umpamanya seperti itu. Jadi itu mungkin bagian yang lebih akan memudahkan teman-teman pendamping lapangan desa, karena konsepnya ini konsep seorang bapak ini, ngayani kan gitu. Artinya yang memberikan nafkah, yang melindungi, yang memberikan ketenangan ini luar biasa teman-teman di Kemendes, terutama Gus Menteri, dalam konteks ketika menyampaikan bahwa presentatif Kemendes adalah para pendamping, maka konsekuensinya juga diambil alih oleh Gus Menteri bagaimana menjaga dan melindungi teman-teman pendamping. Ini luar biasa, tapi sayang waktu juga yang harus membatasi kita. Ada Prof. Yoyon, saya lihat tadi. Silakan Prof. Bisa memberikan responnya atau mungkin catatan sekilas luar biasa penjelasan dari Gus Ivan. Silakan Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bukan karena Gus Ipan itu adik kelas saya ya, bukan karena itu. Tapi sebetulnya memang Gus Ipan itu luar biasa dengan tim Kemendes itu. Konsep profesionalisme yang diterapkan menjadi tenaga pendamping profesional itu betul-betul sudah diterjemahkan secara sangat bagus. Sangat bagus sekali. Jadi indikator-indikator profesionalisme itu tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Gus Ipan. Ada 3 biasanya kalau kita, ini kan satu tahap pendamping desa ini beralih dari dalam tanda petik ya tenaga pendamping amatiran, begitu amatir ya, berpindah ke tangga yang lebih bagus, lebih tinggi, lebih bergengsi, menjadi tenaga pendamping profesional. Ya. Maka di sini prinsipnya adalah profesionalisme yang tadi sudah dijelaskan secara teknis oleh Gus Ipan. Ada 3 ciri yang akan dilakukan oleh dan sudah dilakukan oleh Kementerian Desa itu. 1, meningkatkan kompetensinya. Ya. Segera akan ada berbagai macam pelatihan ya dengan dana Bank Dunia itu. Ya. Karena tidak bisa tidak kalau dari menjadi profesional itu ya kompetisinya harus meningkat. Dengan rumusan atau dengan indikator-indikator tenaga pendamping profesional. Tadi sudah dijelaskan. Mulai dari perencanaan kerja, actionnya, laporannya, evaluasinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan mekanisme kontrak dan lain-lain, ya. Ya, secara metodologi dan substansi itu sudah sangat bagus. Ya, itu jadi kompetensinya. Yang kedua tadi disampaikan oleh Gus Ipan, etika profesi. Ya. Tenaga pendamping profesional harus patuh sama etika profesi itu. Dan saya yakin tenaga pendamping Bapak Ibu nanti juga akan atau sedang dirumuskan barangkali atau sudah tentang apa toh sebetulnya etika profesi tenaga pendamping profesional itu. Ya kayak dokter lah, kayak jabatan-jabatan profesional, ya. Ada kode etiknya. Dan kode etik itu dibangun secara bersama-sama, ditumbuhkan oleh kita secara bersama-sama, dan tentu harus menjadi panduan kerja, kode etik ya. Nah yang ketiga tadi oleh Gus Ipan disampaikan, memang kinerjanya itu kinerja profesional gitu loh. Dengan acuan-acuan profesionalisme yang tadi sudah dijelaskan, gitu. Nah, apa kemudian yang menjadi masalah? Ya, tentu Gus Ipan kan pendamping itu kan ratusan ya, ribuan ya. Kalau yang di sini hanya 300-an orang, barangkali masih punya kewajiban lagi untuk menjelaskan hal ini ke teman-teman yang lain, yang nanti akan dirancang ada pelatihan, ada pendampingan dan sebagainya kan gitu. Nah, maka kemudian ujungnya itu betul-betul pendamping ini menjadi betul-betul tenaga profesional gitu. Ya, dengan mekanisme-mekanisme yang tadi sudah dijelaskan. Baik kompetensinya maupun kinerjanya, ya kemudian pengetahuannya tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Ipan, bahwa ada sumber-sumber pengetahuan baru yang akan memandu meningkatkan kompetensi tadi itu. Jadi ada aspek pengetahuannya, ada aspek kompetensinya, ada aspek kinerjanya, bahkan tadi ada aspek afektif ya, afektif yang harus dipahami oleh Bapak Ibu, ya, yang diwakili oleh apresiasi terhadap kode etik tadi itu. Ya, maka dalam 1 tahun ini barangkali ya belum 1 tahun sebetulnya, ya beberapa akhir-akhir ini sangat gencar sekali itu kementerian itu bagaimana meningkatkan profesionalisme tenaga pendamping. Ya sejak ada permen lah, ada sejak Permendes tentang tenaga pendamping profesional. Penerjemahannya bagus sekali. Ya. Dan Gus Ipan saya kira ya itulah dosen tuh, jadi ya menjelaskannya sangat baik, menguasai materinya, ya. Meskipun soal waktu itu kadang-kadang memang begitu ya. Untung ada moderator yang luar biasa bisa mengingatkan. Maka saya pun juga tidak panjang-panjang ya. Karena Bapak Ibu tadi ada 99 pertanyaan lebih itu yang dimasukkan di situ ya. Dan itu menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi dari Bapak-bapak Ibu-ibu pendamping di lapangan itu. Mungkin ya. Mungkin saya tidak tahu ya.
mungkin saja ada terselip di dalam hati Bapak dan Ibu, ya apakah dengan tenaga pendamping yang profesional itu dengan prinsip profesionalisme, ya apakah juga akan mendapat penghargaan yang secara profesional. Nah ini saya tidak bisa menjawab, ya. Karena itu masih dalam proses berlanjut. Tapi dengan mekanisme reward and punishment tadi sudah sangat bagus sekali. Tadi Gus Ipan menjelaskan ada reward-nya, ada punishment-nya dalam arti yang sangat ringan, pelanggaran, sanksi dan sebagainya, itu sudah satu bentuk punishment dan reward yang sangat luar biasa. Tidak ada kata lain sebetulnya saya harus menjelaskan berkali-kali, kinerja Gus Ipan ini sangat luar biasa, ya. Kinerja Pak Menteri juga sangat luar biasa tentang pendamping ini, ya. Ya karena ingin membawa tenaga pendamping itu menjadi tenaga pendamping profesional, sebagaimana tenaga-tenaga yang lain dengan nama-nama yang lain. Ya. Ada guru profesional, ada dokter profesional, ada macam-macam. Itu apresiasi saya kepada, bukan karena saya dilibatkan di situ, ya bukan ya. Ini memang murni dari hati saya yang paling dalam, memang tenaga profesional ini menjadi sangat penting sekarang. Karena desanya juga sudah sangat berubah. Ditambah satu lagi konsep terakhir nih, ini peranan Gus Koco penting sekali nih, ya. Bagaimana kita menjadi cerdas, bagaimana kita menjadi digital gitu ya, ya sehingga tidak ada lagi laporan-laporan manual yang dalam bentuk paper itu, karena kita sudah masuk yang disebut dengan desa digital, desa cerdas, pendamping digital, pendamping cerdas, kementerian digital, kementerian dan sebagainya. Ya kita sudah memasuki itu. Dan Gus Ipan sudah memperbarui itu hardware-nya menjadi sangat luar biasa itu. Ya. Terima kasih Gus Koco, Gus Ipan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Pagi ini mohon maaf yang resen, yang mungkin komentar di channel YouTube saya nggak bisa bacakan karena memang materinya sungguh sangat menarik, sangat padat dan cukup membuat kita diam untuk mengikuti, mendengarkan dengan seksama. Mungkin besok akan ada episode lanjutan, laporan-laporan pendamping, dan mungkin plus curhatan pendamping. Ya, ini juga perlu didengar. Ini ketika semua sudah dijelaskan, curhatannya kayak apa, itu perlu kita dengarkan. Oke, luar biasa, kerabat desa yang berbahagia, teman-teman pendamping desa yang kita muliakan. Waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Teman-teman yang ada di channel YouTube mohon dukungannya untuk memberikan like, karena ternyata masih banyak juga yang memberikan, masih ada juga, bukan banyak, ada juga yang memberikan dislike, dan itu menjadi catatan di YouTube jejak digitalnya. Jadi kalau masih ada yang dislike, artinya acara ini bisa jadi akan kemudian dilihat ada apa nih yang memberikan dislike. Tapi kalau yang like-nya lebih banyak mungkin tidak menjadi perhatian khusus. Oke, terima kasih sampai di sini sarapan SDGs kita pagi hari ini. Kita akan terus sarapan tiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 dari hari Senin sampai hari Jumat, dan semoga akan ada agenda atau program khusus silaturahmi pendamping desa profesional, karena kemarin sudah terlontar kepada staf khusus menteri, dan sepertinya kalau dari bahasa tubuhnya, dari bahasa balasannya WA-nya, beliau tertarik untuk mempersiapkan timnya. Jadi teman-teman pendamping akan bisa langsung berkomunikasi dengan banyak keluhan-keluhannya mungkin, atau ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jangan sampai antara dilema dan galau dengan pekerjaan. Nikmati pekerjaan, karena wisata terbesar, kata Sayyidina Ali, adalah bekerja. Jadi mencintai pekerjaan menjadi sangat penting. Sampai di sini sarapan SDGs kita. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, ulubis kuntul baris. Salam SDGs desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata,
lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa. Penurunan kemiskinan harus desa lebih cepat harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.